Ya oke guys, sebagai sama gue ya karena data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini Jumat John, tanggal 14 Maret 2025 ya. IHSG hari ini gimana? Sampai sore ini ya robo seperti biasa ya. Seperti biasa, of course ya. Seperti biasa. Ah, ya lihat gonjang-ganjing di negara kita, kebijakan ya katanya bendara juga mau mundur atau gimana isunya ya. Wow, pajak jatuh, pajaknya penerimaan. Dia pasti bingung mau nambal dari mana lagi, ya nggak? Ya, naikin cetak uang nanti nggak boleh lewat dari 3%. Solusinya kalau nggak naikin pajak, cabut subsidi. Tapi kalau naikin pajak, cabut subsidi, udah deflasi, makin lemah. Rakyat bisa ngamuk, bingung. Ya, opsi terakhir mungkin minjem World Bank atau IMF gitu aja. Seperti itu. Oke, sekarang gue mau bahas saham BJBR ya, di mana ini terkena kasus korupsi John ya, sampai mantan gubernurnya juga kena. Ya. Diduga kena terjadi kena diperiksa KPK, tersangka atau belum gua nggak tahu ya. Mm-mm. Korupsi BJBR. Korupsinya itu sekitar 200 miliar ya. Nah emang gitu caranya John ya. Jadi mainnya oke, jadi gua akan bahas secara objektif gitu ya. Objektif. Dan gua juga cukup sampai kaget, jarang mantau juga ini sampai jebol ke 760 ya. Gara-gara kasus ini. Jadi cara oke deh kita lihat dulu profilnya lah. Ini Pemda Jabar provinsi pegang 38%, Pemda Kabupaten Bandung 7%, sisanya seluruh Pemda Jawa Barat. Ya, sisanya seluruh Pemda Jawa Barat. Ya, sisanya ini masyarakat dan seluruh Pemda Jawa Barat nih, ada Pemda Bekasi, ada Pemda eh mungkin Garut itu segala Garut ya sih, Jabar ya pokoknya gitulah. Sukabumi ya gitu-gitu. Jadi lu nanya, Jo nanti bagi dividen nggak? Itu kok pertanyaannya. Nah, kalau dia nggak bagi, John, ya, ini bakal heboh satu Pemda ini, satu Jabar ini heboh. Udah pasti KPK bakal turun. Lu kok bang, kemana aja lu duitnya? Ya, kemana aja lu? Jadi, menurut gua, bodoh banget kalau nggak bagi. Ya, jadi mereka, oke, jadi nanti kita lihat keuangannya gimana. Jadi, korupsinya itu kan 200 miliar, tapi kan pendapatannya BJB kan sekitar 1,5 triliun. Nah, tiga lah, tiga atau lima. Nah, jadi mereka tuh tikus-tikus yang ada di situ itu mainnya masih ya mainnya misalnya pendapatannya 2T mereka korupnya 200 M seperti itu gitu loh. Supaya susah kedetek. Tapi ada duit nanti buat bagi dividen gitu loh. Ngerti nggak ya? Makanya kayaknya kinerja bank-bank daerah kayak nggak naik gitu-gitu aja ya sebenarnya gara-gara itu sih ya kelakuan inilah John, oknum pejabat seperti biasa ya. Mau kaya instan bukan karena skill. Kaya tapi mau kayak cepet loh bukan karena skill tapi ya itu kalau nggak cuci uang koruptor ya gitu-gitu. Ada yang komen kan waktu itu ada yang komen John kalau pinter kan berarti harus otomatis banyak duit dong ya enggak ya ya lo jadi aja kayak Indra Kents tuh itu kan sebentar banyak menurut gue ya John ya orang-orang yang korup itu kagak mikir menurut gue kenapa duit duit korupsi itu kan banyak kutukannya lu ambil duit yang nggak bener nih ya berapa aja lu ambil itu kan bawa kutukan mendingan harta lu cuman ya pas-pasan atau ada lebih dikit tapi harta lu jelas ya nggak lu bisa pertanggungjawabin di hadapan yang maha kuasa. Bahkan setan pun mau ngadu-ngadu harta lu juga nggak bisa gitu. Harta lu jelas. Tapi kalau harta lu yang nggak jelas, hidup lu nggak tenang. Kalau ada apa-apa di korupsi, lu ditumbalin pertama ya kan kayak Indra Kents gitu kan, Doni Salmanan gitu kan. Bosnya mah yang binomo itu bosnya mah santai-santai aja mungkin di Cayman Island yang ditangkap mereka. Kan menurut gue mah itu bodoh bukan pinter. Jadi pegang duit banyak belum tentu pinter gitu loh kalau kata gua. Tapi kan ada orang mau reviewnya,
John, yang penting duit banyak sama dengan pinter ya udah, gue aja, gue mah bodo amat. Oke, nah BJBR ini dia ini udah rutin bagi dividennya, John. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ya, jadi dari 2011 nggak pernah bolong. Jadi gini John, kalau dia nggak bagi ini heboh banget. Pemda-pemda semua bakal kekurangan duit, ya. Bisa ngamuk satu Pemda ini, satu Jawa Barat. Ya bisa dipenjarain itu semua yang ngelola bank ini, gitu loh ya. Jadi menurut gua kecil kemungkinan dia nggak bagi, ya. Nah memang ditakut-takutinnya ini ya, ya. Ya memang karakter bank daerah lo harus paham lah dengan nature korupsinya seperti itu. Ya paling labanya susah bertumbuh. Tapi kalau lo dapat di harga pas sih lo dapat dealnya tetap oke. Dia nggak mungkin nggak bagi sih John, kata gue John. Nggak mungkin. Nanti kan Pemda kalau nggak dapat duit, operasionalnya kan salah satu dari bank ini kan. Mereka kan Pemda banyak punya saham di bank ini. Nggak dapat duit, nanti mereka malakin rakyat dong. Naikin pajak segala macam. Pokoknya jadi bingung tujuh keliling deh. Ya. Harusnya kalau masih ada hati, harusnya dia masih bagi. Ya memang sih ada bank daerah yang bisa jeblok juga ya. Parah banget. Ini. Ya ini gua bank ini parah banget sih kalau kata gue ya. Ya, udah nggak bagi dividen, ya Pemda-Pemdanya nggak dapat apa-apa gitu loh. Ya oke, kita lihat laporan keuangannya ya, John. Menurut gue nggak berani dia nggak bagi dividen itu nanti KPK bakal masuk lebih ke dalam lagi kalau bener-bener sampai nggak bagi. Ekuitas 13T, 14T, 15T, dan sekarang 16T ya bertumbuh 4%. Liability-nya sama dana nasabah ya 200 triliun, jadi DIR-nya 1.227%. Pokoknya untuk bank normal ya John, DIR gede ini karena itu jatuhnya dana nasabah. Jadi bukan sesuatu yang harus lo takutkan gitu ya. Puasa ya lupa. Oke, ini cash-nya dia pegang 21 triliun ya. Jadi ada John. Ya, jadi jangan takut. Ini harusnya gue 99% deh gue bilang ya. Harusnya dia bagi. Karena bodoh banget kalau nggak bagi, serius. Pasti lu ditangkap KPK. Ya, itu akan goncang satu Jabar itu. Ya, ini ada 21 triliun. Pemda itu nggak bisa cetak uang, John. Jadi lo harus paham ya, beda sama Pempus, pemerintah pusat. Pemda itu nggak bisa cetak uang. Dia harus tanganin baik-baik anggaran daerahnya. Salah satu pemasukannya itu ya ini bank bank daerah dia gitu loh. Ya, supaya dia ada duit untuk operasional. Beda sama Pempus. Dia minus-minus masih bisa suruh BI cetak uang, bisa. Ya, contoh tuh program 3 juta rumah dia suruh BI kan, BI itu bisa tergantung mau apa enggak gitu loh. Nah, itu bedanya John ya. Jadi Pemda ini sangat bergantung banget sama begini-beginian, pendapatan-pendapatan begini ya. Nah, memang alangkah anehnya John ya. Lo jadi Pempus, basically you bisa print money ya, asal lu terukur ya. Tapi yang diincer terus pajak gitu loh. Nah, itu jadi sangat lucu. Padahal negara lain udah sangat pinter kelola itu loh, mainin mainin fiskalnya itu, sorry, mainin moneternya cetak maninya itu udah sangat pinter gitu loh. Kayak India, China, Vietnam itu udah maininnya pinter. Jadi nggak tergantung sama pajak gitu. Tempus ya kita bicara ya Amerika juga begitu cara model ya kan. Tapi kalau kita kayak lu punya tapi kayak ya begitulah. Oke, ya ekuitas lembar sahamnya 10 M, book value-nya 1.500 ya gila ya sampai jebol gara-gara kasus korupsi. Ini sih bisa jadi peluang ya John ya. Lu bisa dapat bank di murah. Kalau gue nanti habis kelar nih semua BRI semua udah bagi dividen, gue paling fokus untuk bulan selanjutnya itu average itu BJBR, BJTM yang mau bagi-bagi TMG seperti itu. Seperti itu. Ya untuk sementara gue fokus yang mau Europees ini kan. Banyak biar dapat duit sih. Sisanya ya average tempat lain. Investasi itu kalau arah lu makin bener makin membosankan John. Memang gitu, makin boring. Itu yang ngomong George Soros bukan gue.
Ya. Kalau investasi lu makin lama makin menegangkan, lu merasa menegangkan, lu mungkin lagi berjudi, John, bukan lagi investasi. Serius. Investasi yang benar menurut George Soros itu yang membosankan. Makin lu merasa membosankan, ya, investasi, lu kemungkinan dia yang benar. Oke, 760. Sekarang ya harganya jatuh nih. PBB 0,4. Gila. Ya, murah banget, John. Ya, 0,4. Kalau dia balik lagi ke 1.500, udah beggar loh. Ya, oke. Nah, gini John ya, kita lihat labanya nih. Jadi cara mainnya begini, John. Laba 2T. Nah, memang timbul kita selalu timbul tanda tanya tuh begini, John. Kenapa nih laba cenderung turun ya? Oke lah, paham karena ini ada suku bunga The Fed naik ya dari 2 triliun 2,3 ini kan puncak-puncaknya waktu itu ya. Terus tiba-tiba kita dikejutkan dengan turun 1,7 dan sekarang 1,3 ya. Baru ketahuan ternyata memang ada korupsi ya. Korupsinya berapa value-nya ya 200 miliar. Itu yang ketahuan ya. Tapi kemungkinan ada lebih lagi gitu ya. Soalnya labanya kelihatan jatuh. Nah, tapi gini John, mereka menurut gua ya tetap nggak bakal biarin nih bank jatuh gitu loh. Maksud gua mereka gua nggak bilang semua. Maksud gua oknum-oknum yang tikus-tikus ini tuh nyedotnya pinter gitu loh. Misalnya nyedotnya 100 M, 200 M ya. Supaya nggak terlalu nampak gitu. Nggak terlalu nampak. Meskipun nampak sih sebenarnya. Cuman nggak terlalu nampak. Kayaknya katanya di BJTM juga ya, nanti gue lihat ya, gue bahas deh. Berpengaruh nggak sih sama dividennya? Nah, jadi menurut gua korupsi Bank BJBR ini 200 miliar itu menurut gua tidak harusnya tidak mungkin membuat Bank BJBR tidak bisa membagikan dividen seperti itu ya karena value-nya 200 M. Jadi Bank BJBR punya 1,3 triliun nih laba bersihnya dan di case masih ada 21 T. Jadi kalau dia nanti bagi 700 miliar sebagai dividen ada duitnya gitu loh. Jadi kalau menurut gua 99% gue cukup optimis. 1% aja, 1% punya Tuhan ya. Kita nggak bisa melampaui yakin di atas Tuhan, setara dengan Tuhan gitu. Ya, Tuhan bisa balikin semua sekejap. Ya. Jadi 99% gue cukup yakin harusnya dia bagi. ROE-nya memang jatuh banget ya, 8,4. Ya gitulah ya nggak. Lu korupsi 200 M, lu cuma nikmatin sementara dicokok KPK gitu kan. Hidup lu apa artinya gitu. Ya itulah duit kayak gitu kan bukan pinter. Jadi lu pegang duit 200 miliar. Ada yang ngomong John soalnya di YouTube gua kalau pinter pasti banyak duit. Ya gak begitulah. Iya, belum tentu. Karena kan orang pada pinter hasil cuci uang. Sorry, banyak duit karena cuci uang. Ya pinter ngibul sih memang. Ya, itu kan butuh nurani kayak gitu. Kalau gua mah nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena kalau ada apa-apa pasti yang ditangkap lu. Udah. Tuhan. IPS sekarang 131 ya, John. Nah, dividen historinya itu waktu itu bagi 93, 104, tahun lalu 95 nih, yield 8 ya. Menurut gua tahun ini dia paling bagi ya mungkin 90 lah. Karena dia nggak mungkin jumlahnya kecil karena kalau makin kecil tuh nanti goncang semua Pemda gitu. 95 atau 90. Ya jaga-jaga anggaplah 90. Ya kalau di harga sekarang ya 90 itu mampu duitnya ada. Of course 90 ya lu dapat yield 11%. Nih, ya, 90. Ya, itu John. Ya, itu jadi nanti dibagi ya katanya udah keluar ya RPS-nya bulan April. Ya dibagi mungkin Mei. Harga warasnya kalau dividen 90 ya 900 kali 10 dan kali 20. Masih di sini ya. Kalau dari IPS tadi 100, kalau IPS kali 10 aja 1.310. Iya jadi lo ketika invest di BJBR ya lo tahu ya namanya udahlah udah bukan rahasia umum memang pejabat daerah begitu. Nggak orang pejabat sih banyak lah oknum pejabat. Jadi pejabat bukan ngambil rakyat ya korupsi. Ya tapi menurut penilaian gue masih ada harap mampu harusnya bagi dividen. Ya. Nah, itu aja Jan untuk BJBR ya, semoga. Ya gue nggak mau ngurus apakah mantan gubernur terlibat atau enggak. Ya memang pengendalinya kan jatuhnya kan Provinsi Jawa Barat kan. Ya, dalam hal ini ya
ketuanya ya ya gubernur sebelumnya memang harusnya atas dasar persetujuan dia memang harusnya. Tapi gua nggak mau tahu karena itu udah politik. Apa dia terlibat atau enggak? Nggak tahu. Oke guys, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena data nggak bisa bung.